Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir dari membuat absensi anti titip ini adalah bagian rekap absensi atau bagian filter absensi. Nah, di rekap absensi ini nanti kita bisa memfilter atau menampilkan data sesuai dengan filter yang kita akan buat. Misalnya adalah saya akan melihat data absensi dari karyawan tertentu di periode tanggal awal dan tanggal akhirnya. Oke, kita akan membuat seperti itu. Langkah yang pertama adalah kita akan membuat tabel dari filter tabel dari filter absensi. Oke, jadi kita akan klik tanda plus di sini, kita akan membuat sheet baru. Kita kasih nama dengan filter absensi. Oke, di filter absensi ini kita pasti akan selalu ada ID-nya. Nah, kemudian di sini ada karyawan. Nanti akan melihat, akan memfilter berdasarkan karyawan. Misalnya satu karyawan, 2 atau 3 karyawan. Bisa nanti. Kemudian di sini ada tanggal awal dan juga tanggal akhir. Nah, ini untuk melihat periode dari absensi yang akan kita lihat. Itu. Oke, kita format dulu seperti biasanya. Oke, di sini ID-nya nanti edisi 1 dan seterusnya begitu ya. Nah, itu nanti akan kita buat. Nah, setelah dibuat filter absensi akan kita koneksikan ke dalam data di sini, kita tanda plus di sini. Kemudian kita pilih Google Sheet. Terus kita tulis yang tabel user. Tabel user. Oke, terus kemudian kita select. Nah, kita pilih yang tabel yang tadi barusan kita buat, itu filter absensi. Oke. Oke, setelah dibuat tabel filter absensinya, kita klik, kita sesuaikan tipenya apakah sudah sama. Oke, untuk awal ini adalah berupa date ya, karena nanti dia berupa tanggal, memilih tanggal awal sampai tanggal akhir seperti itu. Nah, kita masukkan ini adalah date. Nah, terus kemudian karyawan ini kan nanti kan bisa memilih lebih dari satu karyawan. Jadi misalnya untuk melihat absensi si karyawan A atau karyawan A dan B seperti itu. Jadi untuk bisa memilih lebih dari satu karyawan kita harus menggunakan enum list di sini. Oke, dengan enum list ini nanti kita bisa memilih lebih dari satu data atau bisa satu atau lebih gitu ya. Itu yang enum list. Bedanya dengan yang enum. Kalau enum itu banyak pilihan tapi hanya boleh memilih satu. Itu bedanya enum dengan enum list. Makanya di sini kita pilih yang enum list. Terus kemudian kita edit. Nah, di bagian enum list yang kita edit ini kita akan edit di bagian valid if-nya. Jadi enggak datanya kita kita filter ya, kita filter. Oke, caranya adalah di bagian valid if-nya ini. Nah, kita pilih yang karyawan ya, jadi karyawan. Jadi kita di bagian valid if-nya kita klik, sebentar nih, terus kita klik dulu. Oke, kita klik. Nah, terus kemudian yang akan kita tampilkan adalah tabel user. Nah, di sini adalah nama ya, seperti itu ya. Oke, kayak gini. Terus kemudian kita simpan, kita save. Oke, kita done. Oke, itu seperti itu. Jadi kita akan memfilter bagian nama, jadi
beberapa nama karyawan, terus kemudian nanti kita bisa memilih tanggal awal dan juga tanggal akhir. Oke, setelah itu, setelah membuat di datanya, kita akan membuat view-nya, view dari si filter absensi ini. Jadi kita membuat sebuah filter, sebuah view, maaf, kemudian kita kasih nama dengan filter absensi. Absensi tentunya dengan filter absensi. Oke. Nah, di filter absensi ini kita memilih view tab-nya, kita khusus untuk yang filter ini kita pilih yang detail. View tab-nya kita pilih yang detail. Terus kemudian di bagian kolom order, nah ini ID-nya kita hilangkan saja, jadi biar nggak tampil ID-nya. Nah, terus kemudian di bagian quick edit kolom, di bagian tengah ini ada quick edit kolom, kita klik add. Yang kita akan edit adalah karyawan, awal, dan akhir. Kayak gitu. Oke, nanti karyawan, kalau kita klik, nah dia akan menampilkan karyawan-karyawan seperti itu ya. Kemudian tanggalnya juga. Nah, kita akan save dulu untuk melihat perubahannya. Oke, nah ini kan baru 2 nama ya. Oke, baru 2 nama. Oke, baru 2 nama. Nanti kalau 3 dia akan berupa ke bawah gitu ya. Nah, ini kita akan rubah dulu yang bagian karyawan di bagian enum tadi. Oke, di sini di enum ini kita klik aja. Nah, untuk type-nya kita drop down aja langsung. Oke, kemudian kita save. Oke, sudah di save. Nah, kita akan coba untuk yang karyawan. Nah, ini sudah ini ya. Bisa milih 1 atau 2 nama yang akan kita filter. Terus kemudian di sini nanti ada tanggal ya. Ada tanggalnya kita bisa rubah. Misalnya ini tanggal 8 sampai dengan tanggal seperti ini misalnya kayak gitu ya. Nah, ini baru di bagian filter. Nah, terus kemudian kita akan membuat sebuah view baru di bawah ini untuk menampilkan hasil dari filter yang ada di atas ini. Oke. Nah, untuk menampilkan ada satu buah view lagi yang ada di bawah untuk menampilkan hasil filter. Pertama kali kita akan membuat sebuah slice di tabel absensi. Slice-nya itu berupa untuk slice udah ada di video yang pertama ya, untuk slice. Slice ini gunanya adalah untuk memisahkan data sesuai dengan kriteria yang ada di filter ini. Oke, caranya adalah kita klik tanda plus yang ada di tabel absensi, kita create new slice. Nah, di sini kita kasih nama misalnya adalah filter absensi. Absensi seperti itu ya. Nah, terus kemudian di bagian row filter, nah kita buat sebuah kondisi ya, sebuah kondisi untuk memfilternya. Nah, di sini kan dia harus yes no hasil akhirnya. Nah, untuk yes no-nya kita ambil untuk yang is not blank saja karena datanya nanti tidak boleh kosong. Nah, untuk datanya akan kita filter. Kita filternya kita bisa memakai select saja cukup. Oke, select saja. Nah, dari select ini kita akan ke bagian data filter absensi, ya, filter absensi. Nah, terus kemudian kita ambil ID-nya. Oke, nah terus kemudian untuk kondisinya
Kondisinya kita akan membuat 3 kondisi ya. Kondisi pertama tadi adalah yang karyawannya tertentu dan yang tanggal dan akhirnya itu sesuai periode. Oke. Nah, untuk membuat filter yang kondisinya lebih dari satu dan semua kondisinya harus terpenuhi, maka kita harus memakai N di sini. Oke, kita pakai N, kita enter saja biar memudahkan. Nah, N ini akan kita akan kita buat kondisi. Kondisi yang pertama adalah yang namanya tadi sama dengan nama yang ada di baris. Nah, karena namanya lebih dari satu boleh lebih dari satu dan nanti digabungkan dengan koma, misalnya Madinah dan Joko, misalnya gitu kan. Maka kita harus membuat dia, kita split dulu ya. Kita split, arti split ini adalah akan memisahkan koma. Yang akan kita pisahkan apa? Yang akan kita pisahkan adalah yang bagian tadi, yang filter absensi. Oke. Kemudian ada nama tadi ya. Filter absensi itu ada karyawan, maaf, ada karyawan ya. Oke, ada karyawan. Kemudian yang di-split, nah ini splitnya ya, yang di-split adalah yang tanda koma. Ini ada tanda koma. Oke. Setelah di-split, maka kita akan membandingkan datanya itu apakah ada yang di nama-nama yang kita pilih tadi ada di bagian tabel absensi. Nah, untuk membandingkan dua list tadi, kita bisa memakai contents. Oke, contents ini akan memudahkan, akan membandingkan data yang kita split tadi, ke data ini ya, data yang ada di tabel absensi. Nah, kemudian untuk yang contents ini kita masukkan, dia adalah nama dari yang ada di tabel absensi. Jadi namanya ada 2 ya. Di sini ada nama, oke, di sini ada nama. Oke, di sini ada nama. Nah, dia akan dibandingkan apakah nama yang dipilih tadi ada yang di bagian tabel absensi. Seperti itu. Kemudian ini baru yang satu kondisi. Yang N tadi kan kita ada 3 ya, ini baru satu yang namanya. Nah, terus kemudian untuk kondisi yang kedua yang tentunya yang tanggal tadi ya, yang tanggalnya ada. Nah, oke. Jadi kita harus kasih koma, kemudian kita turun ke bawah aja biar mudah. Nah, kemudian kita akan lihat yang awalnya, yang tanggal awal itu harus yang ada di yang lebih kecil atau sama dengan dari tanggal gitu ya. Tanggal yang ada di tabel absensi. Di absensi itu kan ada tanggal ya. Ada tanggal, kita cari tanggal. Oke, di sini ada tanggal. Oke, tanggal. Itu baru kondisi yang pertama. Terus kemudian yang kondisi kedua adalah yang tanggal akhir. Nah, tanggal akhirnya posisinya adalah yang kebalik ya, yang lebih besar atau sama dengan yang tanggal tadi. Oke. Tanggal tapi di bagian absensi seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nanti silakan bisa diulang videonya untuk melihat penjelasan kenapa formulanya seperti ini. Oke, setelah terbuat filter absensinya di sini. Oke, filter absensi 2 ini ya, filter absensi 2. Oke, karena filter absensi ini sudah ini. Oke, berarti kita kasih nama misalnya oke lah filter absensi 2 ya. Enggak apa-apa karena filter absensi sudah ada di sini. Oke. Kemudian di langkah selanjutnya adalah kita buat view-nya dari data ini. View-nya adalah list absensi misalnya. Kita buat satu view baru namanya list absensi.
Oke, di sini adalah list absensi. Nah, untuk list datanya adalah data tadi yang slice yang tadi kita buat. Itu filter absensi 2. Oke, terus kemudian type-nya kita pilih yang table. Oke, kemudian kita filter absensi, list absensi sudah oke ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan lihat di bagian menu. Bentar. Lihat di bagian menu ini ya. Nah, kalau kita klik rekap absensi, maka akan muncul yang kedua tadi ya. Nah, dua-duanya tadi ya. Oke, berarti kita harus membuat sebuah view namanya adalah rekap absensi. Kita buat view di sini. Oke, rekap absensi. Namanya harus sama yang ada di view, yang ada di tabel ya. Seperti yang video sebelumnya. Rekap absensi. Nah, untuk menampilkan dua view tadi, yang pertama adalah filter absensi, yang kedua adalah list absensi. Kita memerlukan type yang dashboard. Oke. Kemudian yang view entries-nya yang pertama adalah filter tadi, filter absensi. Oke, yang ini tadi ya. Nah, untuk yang view yang kedua yang kita tampilkan adalah yang tentunya adalah yang list. Kenapa list? Karena list ini hasil filtering dari yang di menu yang di atasnya. Seperti ini ya. Oke. Nah, terus kemudian kita ubah untuk ini ya, listnya ini kita ubah aja. Kita klik. Nah, kita ubah view-nya ini kita ubah ya. Kita ubah, caranya kita klik ini, terus kemudian kita klik manual. Nah, untuk ID-nya nggak usah ditampilkan, kita close aja. Kemudian user emailnya juga mungkin nggak perlu. Let long-nya mungkin nggak perlu. Nah, nanti nama, foto juga mungkin nggak perlu. Atau pertama kali tanggal kita ubah-ubah di sini ya. Kita masukkan di sini ya. Tanggal masuk, tanggal pulang, segala macam ya. Foto mungkin nggak perlu. Seperti itu. Jam masuknya jam berapa, kemudian lokasi, jaraknya, oke lah ini silakan dikreasikan untuk tampilan yang di sini. Kalau sudah kita coba save ya, save. Oke, jika sudah kita masuk ke view, nah kita akan coba ya, rekap. Nah, terus kemudian ini kan untuk khusus tanggal 8 ya, kita akan coba dari tanggal 1, apakah datanya berubah. Kita pilih tanggal 1, terus kemudian kita lihat ya, apakah dia berubah. Oke, berarti di sini ini ya, datanya belum ada ya, datanya ini belum ada. Nah, kita lihat dulu di sini di bagian tabelnya, kenapa datanya cuma 1 di tabel absensi. Oke, di tabel absensi ini, oke untuk yang ini ya, yang Madinah ya. Nah, kita akan coba ubah datanya ya, daripada ini satu-satu, saya akan ubah ini, akan saya rename ya. Saya rename seperti ini. Oke, ini sih tanggal Juli sampai Agustus ada. Oke, kita lihat apakah kita refresh datanya. Oke, di sini ada ya, datanya ada ya. Nah, terus kemudian untuk tadi kan namanya adalah tadi Madinah dan Gapai. Sebentar. Berarti di sini, oke, di sini usernya itu Madinah dan Gapai. Nah, kita rubah aja di tabelnya. Nah, ini kita rubah menjadi Gapai ya. Nah, ini hanya mencontohkan ya. Jadi nanti proses penginputan ini tentunya adalah dari menu absensi masuk dan absensi pulang. Oke, kita coba refresh. Oke, apakah datanya sebentar.
Nah, kita lihat, oke, untuk tanggalnya ini kita dari bulan Juli. Tadi kan datanya ada yang dari bulan Juli ya. Bulan Juli, nah kita lihat apakah, nah di sini udah lengkap. Jadi query-nya sudah berhasil. Oke, itu rangkaian dari membuat aplikasi absensi. Jadi sudah lengkap mulai dari absensinya, mulai jadwal shift-nya, keterlambatan, kemudian ada rekap absensi. Baik, semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan.